teman-teman semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman? Wah, nih kita Sabtu sore produktif bersama Mata Garuda. Semoga teman-teman sehat semua. Gimana puasanya? Semoga lancar. Kita ngabuburit bareng sore hari ini. Masih dalam rangka Festival Bu Kartini, Festival Buku, Karya, dan Tulisan Kami. Nama saya Rensi, salam kenal. Sore hari ini akan bareng sama saya lagi. Kita akan ngobrol, membahas dua buku menarik, buku peserta dari Festival Bu Kartini atau Festival Buku Karya dan Tulisan Kami. Teman-teman yang belum sempat cek apa itu Festival Bu Kartini, langsung aja cek Instagram kita di @matagaruda.lpdp. Semua katalog buku-buku, kurang lebih ada 50 buku hasil karya awardee atau penerima beasiswa LPDP ikut di festival ini. Jadi teman-teman silahkan uh, cek aja di Instagram kita. Nah, sore hari ini akan ada dua buku yang kita bahas bareng-bareng bersama dengan penulisnya. Buku yang pertama, ini yang saya pin komen di bawah ini judulnya, yaitu Barzanji, Bahasa Kunek-Kunek Campalagian. Nah, ini menarik banget. Kita akan ngobrol dengan penulisnya. Buku yang kedua adalah Membangun Ruang Kreatif di Era Digital. Nanti kurang lebih jam 4:30 kita akan invite penulisnya. Nah, teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya, yang mau ngobrol, silahkan aja komen gitu ya, sapa-sapa. Nanti kita akan bacain, terus kita akan jawab pertanyaannya kayak gitu. Nah, sebelum aku invite penulisnya, nama penulisnya adalah Mas Abdul Malik. Aku akan invite satu temenku yang akan menemani aku juga buat sore hari ini. Jadi kita ngobrol nggak akan sendirian. Aku seneng banget, ini aku semacam mempersatukan dan mereunikan dua sahabat ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah Mas Rois. Mas Rois ini adalah salah satu pengurus Mata Garuda yang akan menemani saya buat uh, oke, terus sama Mas Abdul Maliknya sebagai penulisnya. Oke. Hai Mas Rois, selamat sore. Sore-sore, terima Kedengeran Mas kasih. suaraku? Kedengeran? Kedengeran. Halo Mas Abdul Malik, selamat sore. Selamat Mbak. Selamat sore, Mas Abdul Malik. Mas Abdul Malik, bisa dengar suara saya? Ya jelas Mbak, jelas. Jelas ya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Saya kayaknya ada masalah nih. Aku pasang headphone dulu. Aku nggak bisa dengar suara Mas Rois sama Mas Abdul Malik. Gimana kabarnya Mas Rois, Mas Abdul Malik? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Belum Mas Rois gimana puasanya? Udah berbadan belum kan? Woi, lancar. Mas Malik, lancar. Alhamdulillah. Terakhir ketemu di ini ya di Alhamdulillah. Iya, maka kalian temu kangen ini. sebelum pandemi. Sip, sip, sip. Betul. Boleh, apa namanya, Mas Abdul Malik, boleh perkenalan diri dulu nggak sih ke teman-teman semua nih? Mas Abdul Malik ini siapa? Kesibukannya apa? Tinggal di mana? Silahkan, Mas Abdul. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan nama saya Abdul Malik. Saya PK angkatan 130 Ganendra Narayana. Lulus LPDP tahun 2018, terus mulai kuliahnya di UIN Jakarta itu 2019 bulan Desember. Kalau kegiatan Oh, sekarang tidak ada kegiatan, cuman aktif aja di sosial keagamaan. Jadi selama pandemi juga belum pernah pulang kampung. Sejak pertama kali ketemu Mas Rais itu saya tidak pernah pulang kampung sampai sekarang. Masih bertahan. Waduh, rindu kampung ini, Mas. Iya, iya. Jadi sudah 2 kali Lebaran, 2 kali puasa nanti nih. Kayak lagunya Bang Soyib ya. Itu lagu nanti Kemudian, tiga Bang kali Roy. itu. ya, jadi kegiatan saya itu fokus belajar, kuliah, baca buku, terus ngikut kajian-kajian webinar, webinar terutama yang terkait dengan tafsir dan hadis. Kemudian sesekali juga mengisi ceramah Ramadan, Imam Tarwi, mengisi jadwalnya teman yang double begitu. Ya, seperti itu Mbak.
Oke, thank you Mas Abdul Malik. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran ya, Mas Abdul Malik ini siapa gitu. Mas Abdul Malik ini adalah penulis buku dari buku yang berjudul Barzanji Barzanji Bahasa Kunek-Kunek Campalagian gitu. Nah, kenapa ada Mas Rois? Nah, mungkin aku boleh nih diceritain di teman Mas Rois ini apakah sahabat atau kenal di mana sih sama Mas Abdul Malik? Silahkan Mas Rois. Siap, siap. Ya, jadi sama Mas Abdul Malik ini sempat kita ketemu ya di acara pelantikan UI kalau nggak salah ya itu. Nah, Iya. itu banyak ngobrol di sana. Asik lah, seru. Nah, di sini saya penasaran banget nih sama buku-bukunya Mas yang tentang bahasa konek-konek ya. Wah, ini makanya saya pengen meet and greet ceritanya ini. Nanti Great, tetap Mbak Rensi yang mandu. siap, siap. Meet and greet virtual ya. Oke. Nah, Betul. Mas Abdul Malik, boleh diceritain nggak sih dulu ini buku kapan dibuatnya dan kenapa dibuat, latar belakangnya seperti apa sih? Kenapa Mas Abdul Malik membuat buku ini? Silahkan Mas Abdul. Baik, terima kasih Mbak. Jadi buku Barzanji ini sebenarnya terjemahan dari Kitab Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji itu, jadi Kitab Al-Barzanji itu adalah merupakan kitab sirah. Sirah artinya perjalanan atau biografi hidup Nabi semenjak sebelum dilahirkan, menjelang dilahirkan sampai kemudian beliau wafat. Jadi itu. Kemudian buku Kitab Barzanji ini seringkali dibacakan oleh teman-teman, para guru, para ustadz, para santri, remaja masjid, khususnya di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Misalnya ketika ada acara akikah, acara maulid, apalagi setiap malam Jumat di masjid itu dibacakan eh, upacara apa namanya masuk rumah dan lain sebagainya. Itu seringkali kitab ini dibacakan. Jadi dari di situ juga menunjukkan bahwa budaya masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu selalu mengaitkan apa ingin eh, apa namanya pekerjaannya itu, kegiatan-kegiatan itu selalu ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salah satunya adalah dengan membaca sirahnya, dengan membaca kitab Barzanji ini. Hanya saja karena kitab Barzanji ini ditulis dalam bahasa Arab dan tentu saja tidak semua orang paham, sehingga pesan sirah yang ingin disampaikan oleh kitab ini itu tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karenanya saya Hmm. berinisiatif bagaimana kalau kitab ini saya terjemahkan, saya alih bahasa ke bahasa mereka begitu. Karena kalau bahasa Makassar sudah ada, bahasa Bugis sudah ada. Nah, sementara bahasa konek-konek Campalagian ini belum ada terjemahannya. Jadi itulah apa yang melatar belakangi kenapa saya tertarik untuk ke bahasa konek. Yang kedua, bahasa konek-konek juga ini sebenarnya termasuk bahasa daerah yang terancam punah. Kenapa terancam punah? Karena anak sekarang itu di Campalagian mulai beralih ke bahasa Indonesia, bahasa-bahasa kalau gitu. Jadi banyak lagi tidak menggunakan dalam sehari-hari bahasa konek-konek. Sehingga salah satu juga selain tadi pesan sira yang disampaikan, ya salah satu tujuannya mudah-mudahan dengan buku ini terjemahan bahasa konek-konek ini bisa melestarikan budaya dan bahasa konek-konek. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, Mbak, Oke. Ya. terakhir Mbak, ini juga sebenarnya saya masukkan juga ke esai dulu ketika menulis esai LPDP. Dulu kan ketika mendaftar LPDP kita disuruh buat esai. Nah, ini juga salah satu yang saya masukkan sebagai kegiatan non akademik gitu. Jadi saya ingin menerjemahkan kitab Barzanji dalam bahasa daerah konek-konek dan alhamdulillah terwujud sampai sekarang. Terima kasih Mbak gitu. Wow, keren banget Mas Abdul. Tapi kenapa Keren. konek-konek Mas gitu? Dan apa hubungannya Mas Abdul dengan ini daerah ya, berarti ya daerah Campalagian ini, Mas? Ya saya Apakah dari situ lahirnya atau? betul betul sekali Mbak. Saya asli orang Campalagian. Jadi bahasa konek-konek itu bahasa, tapi Palagian itu mayoritas sukunya orang suku Mandar, namanya orang Mandar. Saya termasuk orang Mandar, tetapi bahasa sehari-harinya Palagian itu bahasa konek-konek. Nah, bahasa konek-konek ini kalau secara
dia lebih mirip ke bahasa Bugis Bone, karena kan bahasa Bugis itu juga luas. Ada Bone, ada Pindrang, ada Pare-Pare dan lain Yap. sebagainya. Itu ada dialek-dialek tersendiri. Nah, untuk bahasa Kone-Kone ini dia lebih mirip ke bahasa Bugis 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 Bone daripada bahasa Mandar itu sendiri. Wow, oke. Berarti seluruh buku ini adalah terjemahan kitab Barzanji, semuanya dalam bahasa konek-konek gitu ya, konek-konek. Konek-konek Mbak kan Oh, misalnya. konek-konek ya. Aku tadi sampai tanya Mas Rois ini cara bacanya gimana? Konek-konek ya. Oke, bahasa konek-konek. Wah, keren, 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 keren. Mas Rois mungkin apakah ada pertanyaan buat Mas Abdul Malik sebelum aku melanjutkan? Wih, mantap, mantap. Ini Mas, paling yang bikin saya penasaran nih kan tadi katanya ada beda sama yang apa Bugis ya. Tapi saya baca-baca kayaknya konek-konek sebagian itu jadi kayak dialeknya juga Bugis juga gitu ya Mas. Yang bedain apa tuh ya Mas? Betul betul Mas. Jadi dia seperti yang saya katakan tadi, bahasa Konek-Konek ini dia lebih mirip bahasa Bugis Bugis Bone secara dialek ya, secara dialek. Tapi memang dari segi kata-kata banyak yang beda, banyak yang beda. Hanya saja memang kalau dibandingkan kalau orang Bugis itu kan saya juga tinggal di apa namanya di seputaran pesantren, dan kebetulan di pesantren itu kita belajar bahasa Arabnya itu pakai bahasa Bugis. Nah, orang-orang Bugis yang datang dari tanah Bugis, dari Baru, dari Enrekang, dari Makassar, itu biasanya mereka lebih mudah memahami bahasa konek-konek daripada bahasa Mandar sendiri. Oke, ya, ya, ya. Keren. Nah, eh terus kalau aku boleh nanya sekarang, Mas Abdul eh, S2-nya atau pendidikannya apa Mas gitu? Apakah terkait dengan keagamaan gitu atau beda nih jangan-jangan nih? Aku malah penasaran nih kenapa gitu? Kenapa translating ini menjadi penting buat buat Mas Abdul gitu? Ya, iya betul sekali Mbak. Jadi saya S1-nya di UIN Makassar itu ngambil jurusan tafsir hadis, konsentrasi hadis. Kemudian lanjut sekarang lagi kuliah di UIN Jakarta, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir konsentrasi hadis. Jadi memang tidak jauh-jauh dari agama. Eh, ya. Cuma memang ini literasi tentang literatur tentang konek-konek ini masih sangat kurang kalau dibandingkan dengan bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu malah bahasa Bugis dan bahasa Mandar itu malah terjemahan terjemahan Al-Qur'annya sudah ada di perpustakaan perpustakaan Arab Saudi gitu. Terjemahan Al-Qur'an bahasa Bugis dan bahasa Mandar. Bahasa konek-konek ini masih sangat kurang gitu. Jadi Wow. Oke, oke, oke. Yap, yap, yap. Mas, ini aku nggak tahu sih ini pertanyaanku nyambung apa nggak ya. Nanti kalau Mas Pras ada pertanyaan, silakan Mas. Aku pengen denger dong. Emang bahasa konek-konek tuh kayak gimana sih, Mas? Aku jujur, aku belum Sama-sama. pernah nih. Iya kan? Aku belum pernah ke Sulawesi, dan aku bahkan belum pernah apalagi ke Campalagian. Aku tadi googling dulu, teman-teman. Jadi ini kita bahas tentang bahasa konek-konek Campalagian yang ada di bukunya Mas Abdul Malik. Nah, ini aku pengen denger dong, Mas Abdul. Mungkin sedikit, mungkin gimana. Aku juga nggak tahu tentang apa. Boleh nggak, Mas Abdul? ya, sebenarnya sudah pernah juga saya upload di YouTube saya Barsanji bahasa konek-konek. Jadi di situ saya membacakan. Menarik ini karena ini kan kitab ini disusun dalam bentuk syair gitu Mbak ya. Disusun dalam bentuk syair sehingga salah satu tantangannya ketika menerjemahkan itu karena ya bahasa syair itu kan sulit untuk diterjemahkan gitu. Kadang-kadang juga dalam bahasa Indonesia pun kita tidak paham maksud yang sebenarnya gitu. Jadi ini bahasa syair, jadi enaknya sebenarnya kita baca dalam lagu tertentu begitu. Kalau Boleh bisa, nggak Wow. ya, saya contohkan ya. sekalian disairin dong? Misalnya saya contohkan ya Mbak ya. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Puang pamacak bulek baik uruk malak bikna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak minyak kami nam macak bu pole pamas tak siola papa salamat tak puang.
Kira-kira seperti itu Mbak kalau dibacakan. Keren, Hurufnya dulu baru keren, keren, Wow, keren, keren. keren Mas ya. Tadi aku, wow tuh kan ada yang audiens tuh langsung pada komen-komen, wow itu keren banget Mas. Jadi tadi yang agak terakhir-terakhir tuh kata-katanya yang bener-bener bahasa konek-koneknya yang itu ya tadi ya. Wow, Jadi sip sip kalau sip keren banget. bahasa Bugis itu sudah banyak diupload di apa namanya, bahasa Makassar, termasuk bahasa Makassar itu sudah banyak diupload di YouTube. Kalau cuma yang konek-konek ini memang setahu saya cuma saya gitu. Dan Keren. Wah, yang saya syukuri itu karena ini kan kalau daerah Campalagian itu Mbak setiap malam malam Jumat itu antara maghrib dan isya itu para santri, para anak remaja masjid itu membacakan kitab Barzanji. Nah beberapa masjid yang saya tahu ini, yang saya tahu karena mereka upload upload apa video mereka di sosial media, jadi buku saya ini dibaca gitu. Jadi bukan bukan lagi hanya sekadar bahasa Arabnya, sudah mulai ada yang Keren, keren, keren. mereka terjemahkan ke bahasa konek-konek. Itu yang menjadi apa kesyukuran saya juga gitu. yap Udah langsung itu berat. diaplikasiin ya. Yes, Iya. iya langsung diaplikasikan betul-betul. Ini ada nih Mas di komen nih Mbak atau Mas Nemuh Rifki Halim. Saya asli Oh, Campalagian Kak. Wah, kenal Keren, nggak keren, Mas keren. temen atau tidak kena mungkin enggak tahu sih, baru dengar. Cuman kalau saya siapa tadi siapa Rifki ya, Mas Rifki, saya rumah saya di dekat dekat pesantren As-Salafi. Nah, tidak jauh dari rumahnya Pak Kiai. Nah, Mas Rifki di mana rumahnya Mas? Anak-anaknya Pak Jangan-jangan Kiai tahu nanti, nggak? Mas. Oke. Yap. Oke. Berapa lama Mas waktu yang dibutuhkan buat Mas Abdul untuk mentranslate satu kitab biasanya dan atau si kitab Barzanji ini khususnya sampai Kalau jadi untuk buku ya? untuk untuk buku ini sebenarnya kalau kalau secara estimasi waktu sebenarnya bisa tidak tidak sampai 1 bulan sebenarnya kalau kita mau fokus ya. Cuman karena ini saya ngerjainnya nyicil gitu, apa sambil kuliah, pulang dari kuliah ada waktu luang saya terjemahkan lagi. Terus kalau misalnya ada kosakata tertentu yang sulit saya terjemahkan, kan bahasa Arab itu kan apa istilahnya, dia banyak, misalnya ada satu kata itu terjemahannya lebih dari 3 malah begitu. Jadi untuk apa namanya memilih kata itu kadang sulit. Jadi saya bertanya ke anang guru. Jadi kalau di Campalagian itu ustadz itu istilahnya dipanggil anang guru, para kiai. Saya bertanya juga misalnya ke grup sosial media, orang-orang konek-konek di situ, ini apa bahasa yang paling tepat begitu. Jadi saya cicil Mbak. Kalau kalau secara ini saya kerjakan itu dari semester satu, kemudian bulan Desember berhasil diterbitkan di Jogja, jadi penerbit Jogja. Dari Jogja langsung dikirim ke Campalagian. Jadi saya sendiri belum pernah melihat isi bukunya secara langsung karena belum pernah pulang, Oh, pernah pulang, belum belum pulang. pernah pulang. Jadi Yap. bukunya sekarang di ada di Campalagian, belum pernah saya lihat bukunya. Kecuali yang Semoga segera pulang. tidak dilarang pulang kan Mas. Oke, Mas, ini ada Semoga satu nih yang diupdate. semoga amin. Ini ada yang nanya nih dari Mbak Hidai Nur. Itu syairnya ditulis di aksaranya kunek-kunek juga atau transliterasi lisan saja, Kak? Saja, Kak? Jadi iya, kalau kalau bahasa konek-konek enggak ada ini ya, enggak ada huruf tersendirinya, jadi dia masih pakai huruf Latin Alfabet juga, ya? dia transliterasi karena yang ada itu bahasa Bugis memang ada. Jadi kalau bahasa Bugis, bahasa Makassar itu memang ada namanya huruf lontara, huruf lontara. Nah, kalau di buku saya ini karena apa tujuannya untuk untuk umum begitu, jadi saya tidak pakai huruf lontara, saya pakai huruf Latin. Oke, terus ini Mas Rifki jawab nih Mas. Mas Rifki tinggal di Papang Kak, keluarganya Ustadz Fahri dari Hasan Yamani. Wah, Saya kan betul dengan guru saya itu Ustaz Fahri, alumni Al-Azhar Mesir. oh, Itu wah seneng ketemu banget aku bisa mempersatukan orang-orang ini.
Oke, sip, sip, sip. Keren banget Mas Abdul. Aku cek dulu komen apakah ada komen yang lain sebentar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Adakah program mentoring dari Mata Garuda Sulbar? Karena sekarang saya juga sedang ikut mentoring dari Mata Garuda sendiri. Oke, wah ini aku nggak tahu kalau Mas Abdul apakah aktif di Mata Garuda Sulbar, Mas Abdul? Iya betul betul Mbak. Belum ya? Saya Oh ya, oke. di cuman karena ini apa namanya pengurusannya masih baru, pelantikannya juga sebenarnya belum, kayaknya bulan ini mau dilantik karena ketua baru juga. Juniornya Mas Sarip ya, juniornya Mas Sarip yang sekarang Mas Haryanto. Nah, sekarang saya Ah, iya betul, Mas Hari. jadi saya dimasukkan ke divisi sosial dan pengabdian. Cuman apa namanya kegiatan-kegiatannya itu belum belum disusun juga karena masih baru. Mudah-mudahan nanti bisa diadakan mentoring, termasuk yang Sip. mentoring. Keren, amin. Keren, 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 Terus keren. saya Amin. sekarang ini Oke. saya gabung di divisi kompetisi yang Edufair itu Edufair. Oh, Edufair yang akan hadir ya? Yang kemarin bulan apa sih ya? Mei Juni ini ya? Iya iya. Oke. Yep. Keren, Saya keren, masuk keren. Aktif banget Mas Abdil. Terima kasih banget gila sih. Aku selalu inilah kenapa Mata Garuda tuh memang menjadi wadah gitu ya buat teman-teman penerima beasiswa LPDP biar makin aktif gitu. Karena kita bikin banyak banget program, banyak banget acara. Ya, iklan saya. Oke, Mas Rois, apakah ada pertanyaan lagi buat Mas Abdul mungkin? Ini Mas, selama kan ini berarti bahasa konek-konek itu kayak khas gitu ya Mas ya. Pernah nggak nih kayaknya tadi saya sempat ngeliat di YouTube juga diundang di acara besar gitu ya Mas ya. Itu berarti sering ngisi acara juga ya Mas pakai bahasa konek-konek. Iya betul 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 Mas. Tapi sebelumnya itu sebenarnya saya justru pertama kali datang ke Kota Makassar itu karena Barsanji ini. Barsanji ini tapi belum bahasa konek-konek ya. Waktu Ah, itu dia belum ada Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu kan terbentuk 2005 pada masa Presiden Megawati. Jadi sebelum itu masih gabung sama Sulawesi Selatan. Jadi saya ada ulang tahunnya Sulawesi Selatan. Saya mewakili dulu masih Polman namanya Polmas Polewali Mamasa. Saya mewakili acara terjemahan Barsanji 4 bahasa. Jadi bahasa besar, Bugis, Indonesia, dan Mandar. Belum ada konek-koneknya. Saya justru wakili bahasa Makassar. Orang Mandar mengambil yang bahasa Makassar. Jadi saya injak Kota Makassar itu karena Barsanji ini pertama kali. keren, keren, keren. Tapi kalau kayak dari Keren banget. nada-nadanya ada beda nggak Mas? Yang antara sama yang Makassar, kemudian sama konek-konek, kayak nada Barzanjinya gitu. Sama aja Mas, sama aja. Sama ya? Orang orang Sulawesi itu biasanya bilang lagu Dara Matasia. Dara Matasia. Cuma biasanya Yang kalau susah teman itu, kalau yang teman-teman susah yang itu kayaknya ini ya, nyesuaikan tadi itu kosakatanya antara syairnya sama kemudian bahasanya itu ya. ya betul betul Mbak, betul Mas, disesuaikan. Wow. Keren, keren, keren. Jadi Keren, saya keren, keren Mas. Oke. di bahasa Bugis, bahasa konek-konek juga Keren, dari keren. ini. Berarti Mas Abdul itu bisa berapa bahasa daerah, Mas? Kalau aku boleh nanya. Ya saya bisa bahasa Makassar, bisa juga bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa konek-konek. Sebenarnya Wow, keren, keren. masih banyak bahasa yang lain, ada bahasa Toraja, bahasa Mamuju, cuma saya enggak belum bisa. Yes, yes, yes. Ini ada nih etaminisme nanya nih. Kayaknya yang dari tadi kita bahas ya. Berarti ini teman-teman masih agak sama kayak saya nih, belum belum ngeh bedanya nih. Bahasa Barzanji Konek-Konek beda nggak sama Barzanji Bugis? Tadi Beda ya, beda. yang disampaikan beda ya. Iya beda. Wow, 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 keren. Thank you banget Mas Abdul. Wah ini teman-teman menurut
menurutku ini topik buku yang buat saya sendiri nih jarang banget ada gitu ya. Kalau kalau saya kebetulan dari Solo Mas, dari Jawa saya sendiri nggak tahu. Mungkin pasti ada sih tipe-tipe buku yang hasil translatean kitab dalam bahasa Jawa mungkin ada, tapi saya sendiri belum pernah lihat. Dan menurutku Mas Abdul ini yang pertama kali saya tahu melestarikan bahasa daerah dan bisa diaplikasikan bahkan sampai masjid-masjid pun membacanya dengan langsung dari bukunya Mas Abdul Malik. Keren banget. Mas Abdul, Keren, keren. ke depannya apakah akan ada buku lagi atau ada karya-karya apa lagi nih yang mau dibikin sama Mas Abdul Malik? Iya, Dengan bahasa konek-konek dong. kalau yang berkaitan dengan konek-konek, saya bercita-cita nanti akan ada juga terjemahan Al-Quran dalam bahasa konek-konek, sebagaimana bahasa tulis bahasa Manda. Kemudian kalau tulisan-tulisan yang lain itu tidak jauh-jauh dari latar belakang pendidikan saya, yang tulisan yang terkait hadis, yang terkait tafsir. Kalau yang dekat-dekat ini mungkin tesis saya, karena di UI Jakarta itu semua tesis itu diwajibkan disajikan dalam bentuk buku yang berisi. Jadi mungkin itu dalam waktu dekat yang tesis dulu. Jadi seperti itu Mbak. Semoga lancar. Wow, oke. Kita tunggu Mas Abdul, kita tunggu buat karya-karya selanjutnya, translate-translate selanjutnya. Semoga makin bagus dan makin bisa membantu teman-teman dan warga-warga daerah di sana gitu. Nah, terakhir dari aku, Mas Abdul, bukunya bisa didapat di mana ya kalau teman-teman mau baca dan mau beli? Oh iya, kalau bukunya ini ada sebenarnya di rumah di tempat lagian, karena langsung dikirim di tempat lagian, terus yang handle itu ada di rumah. Jadi kalau orang tempat lagian, kalau kebetulan menyaksikan ini, bisa langsung datang ke rumah saya di seputaran Pondok Pesantren. Jadi saya di mana rumahnya Pondok Malik. Oke, 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 oke. Berarti itu teman-teman langsung datang aja ke rumahnya Mas Abdul. Di katalog Mata Garuda juga ada tuh tentang bukunya, terus juga informasi tentang di mana bisa dapetin bukunya gitu ya. Mas Rois, apakah ada pertanyaan terakhir buat Mas Abdul? Kalau saya harapan aja nih, semoga bisa bikin kamus konek-konek dibikin buku. Kalau itu sudah ada Mas. Weh, mantap. Jadi Keren, keren, keren. tapi bukan saya yang ini. Kebetulan teman itu anak dosen bahasa Inggris, jadi kampusnya itu tiga bahasa Indonesia, Inggris. Wih. Wow, keren, 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 keren. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak ya Mas Abdul atas waktunya sore hari ini. Terima kasih juga telah berbagi. Terima kasih juga Mas Rois sudah ikut bergabung dalam obrolan ini. Semoga obrolan ini bisa terus berlanjut gitu ya, networking kita, silaturahmi kita bisa terus berlanjut, dan semoga lancar ibadah puasanya selama bulan Ramadan ini ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Abdul, Mas Rois. Sampai jumpa. Terima Thank kasih. you. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya izin remove ya Mas Rois dan Mas Abdul. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih banget Mas Abdul sekali lagi dan Mas Rois sudah menemani. Itu tadi buku pertama yang kita bahas sore hari ini. Keren banget. Oh tunggu, aku baca dulu, ada yang komen. Live-nya di-save di IG-nya Mata Garuda, Kak. Soalnya saya nggak ngikutin dari awal, Kak. Ada. Jadi silahkan teman-teman yang mau cek review-review buku kita dan obrolan-obrolan kita dengan penulisnya, itu ada di IGTV kita. Jadi kalau teman-teman ke IG Mata Garuda, terus di tab yang tengah ada logo TV, nah itu diklik, nah semua series Festival Buku Kartini itu ada di situ gitu. Nah, kayak gitu, jadi langsung aja cek, dan ada katalognya juga. Katalog ada di feed kita, yang judulnya cover itu Festival Buku Kartini. Nah, semua itu di slide-slide ada 50 buku. Teman-teman yang pengen tahu buku apa aja sih yang udah dihasilkan oleh penerima beasiswa LPDP, itu bisa dicek di katalog Festival Buku Kartini. Dalam waktu dekat, kita juga akan upload katalog ini di website Mata Garuda, di www.matagaruda.org. Ya ampun, aku iklan banget, maaf ya, kebiasaan. Anyway, gitulah namanya juga ya di media strategi. Oke.